Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ulangi kembali sedikit materi kita tentang bab hukum lam ta'rif dan juga tentang cara membaca hamzah wasal dan hamzah qata'. Yang sudah kita pelajari kemarin ini tentang alif lam ta'rif kan terbagi dua nih. Ada lam ta'rif qamariyah, ada juga syamsiyah. Sudah kita tahu sebabnya ada dua, kenapa dikatakan qamariyah, kenapa dikatakan syamsiyah Qamariyah diidentikan, berarti lamnya diidentikan seperti bulan, sehingga bulan itu mudah untuk dilihat sehingga lamnya terbaca. Adapun syamsiyah, lamnya diumpamakan seperti matahari, sehingga lamnya itu ada tapi tidak bisa dibaca karena tidak kelihatan. Nah, itulah ini, alhamdulillah hasil evaluasi kita semua bagus Semua bagus. Kenapa? Karena semua bisa membedakan mana yang idgham syamsiyah, mana yang izhar qamariyah. Yang jelas kita ketahui kalau ada lam yang terbaca berarti namanya izhar qamariyah. Dan ketika lamnya tidak terbaca maka idgham syamsiyah. Ada lamnya tapi tidak dibaca. Dan kemudian hamzah wasalnya pada hukum lam ta'rif ini, baik qamariyah maupun syamsiyah, hamzah wasal ini kan tidak ada harakat ini, tidak ada harakatnya, sehingga kita akan berikan akan diberikan harakat, yaitu harakat fathah. Baik syamsiyah maupun qamariyah semua harakatnya diberikan fathah. Kita lihat asy-syamsu, at-takasur, as-saffatu. Nah, jadi semuanya ini adalah harakatnya fathah. Al-yauma, al-humazatu, al-waqi'atu, al-khunnas, tuh. Semuanya dibaca dengan harakat fathah. Sudah kita ketahui, insyaallah aman ya. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada lamnya, baik syamsiyah maupun qamariyah, baru harakatnya diberikan fathah, tidak mungkin. Jadi itu salah Jadi ada contoh yang Ustaz berikan kemarin, ada lamnya tapi dibaca il atau ul, tidak mungkin, itu yang salah Sekarang kita sudah bisa bedakan, ini izhar qamariyah, ini syamsiyah. Yang ada hamzah wasal dia berhadapan dengan lam atau tasdid, maka dia dinamakan idgham syamsiyah. Insyaallah ini sudah bisa. Dan kemudian hamzah qata' ini, hamzah qata' ini maksudnya apa? Hamzah qata' itu maksudnya hamzah yang memang asli hamzah. Biasanya kalau di dalam mushaf Timur Tengah itu ada hamzah kecil di atasnya atau di bawahnya. Kalau berada di atas berarti dia harakatnya fathah atau dhamma. Kalau di bawah alif berarti dia kasroh atau di atas waw. Biasanya ada kan hamzah kecil di atas waw itu menandakan dia a atau u. Seperti itu. Adapun hamzah wasal ini yang kadang kita bingung bacanya. Diberi harakat apa dia? Karena tidak ada harakatnya nanti dia diberi harakat ketika kita beribtidak padanya atau kita mulai pada kata hamzah wasal itu. Kita berikan contoh nih. Ini iqra'u. Hamzah wasalnya dikasih, sebenarnya tidak ada harakatnya. Sehingga untuk membacanya kita pakai rumusnya. Rumus yang pertama ini, dia dibaca kasrah hamzah wasalnya ketika huruf ketiga setelah hamzah wasal. Perhatikan nih, huruf ketiga setelah hamzah wasal. Kalau huruf ketiganya hitung dari hamzah wasalnya 1, huruf kedua pasti sukun, huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah ataupun kasroh, maka hamzah wasalnya ini yang tadi tidak ada harakatnya diberikan harakat kasroh menjadi i. Seperti itu. Ingat lihat huruf ketiganya. Dan rumus yang rumus yang kedua, dia hamzah wasalnya ini dibaca dhamma ketika, lihat ini huruf ketiganya qaf ta 1 2 3, berarti huruf ketiganya ta yang berharakat dhamma. Maka hamzah wasalnya pun ikut dibaca dhamma. Jadi perhatikan huruf ketiganya. Ingat huruf keduanya sukun Terus kemudian kapan dibaca fathah? Yang sudah kita pelajari tadi di hukum alif lam ta'rif, baik syamsiyah maupun qamariyah, maka harakat hamzah wasalnya diberikan harakat fathah. Al-ardi, at-tini, al-ard, seperti itu. Mudah sekali. Jadi untuk seperti ini
Ini sebenarnya sudah ada contoh tadi, lihat ini ya. Huruf ketiganya kan pasti dhamma ya, karena tidak ada hamzah wasalnya, tidak ada lamnya ya, lam sukunnya atau lam samsianya, sehingga tidak mungkin dibaca a. Makanya jangan ada setoran ad'u. Salah kalau ad'u, tapi menjadi ya, lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dhamma, maka dia harakat hamzah wasalnya diberikan harakat dhamma. Ud'u, ijlis, imna. Nah ini mim sukuna, imna, uskun. Kenapa u? Karena lihat nih huruf ketiganya u, huruf ketiganya dhamma, ku. Jadi hamzah wasalnya pun ikut u, uskun. Tidak mungkin askun atau iskun. Kenapa kalau askun tidak mungkin? Karena tidak ada lamnya. Ya, sekarang ini aktub tidak boleh. Tidak boleh juga iktub, tapi karena lihat huruf ketiganya dhamma maka uktub. Al-hijarah. Kenapa al? Karena ada lamnya. Ya, berarti ini izhar komaria. Al-hijarah tuh. Ya, iftah. Tuh, iftah berarti huruf ketiganya dilihat ya, dibaca kasroh. Ini juga huruf ketiganya fathah maka dibaca kasroh. Iqra. Ini dhamma maka diberikan harakat dhamma. Unzur. Ittakhadhu. Kenapa? Ah, di sini banyak salah paham nih. Ada yang baca at-takhadhu. Kenapa ada juga baca uttakhadhu? Nah, di sini kita lihat kalau dia tasdid berarti huruf ketiganya sudah itu. Ya, kenapa? Karena huruf yang tasdid ini dia sebenarnya terdiri dari dua huruf yang sama. Jadi ada ya ta yang sama, satu sukun, satu berharokat. Kalau dia ta berarti harokatnya fathah. Ya, huruf pertamanya adalah sukun. Nah, jadi kita lihat huruf ketiganya. Kalau dia hurufnya fathah berarti dia langsung harokatnya kasroh, itta. Tidak mungkin atta. Kenapa? Karena tidak ada lamnya. Seperti itu anak sekalian. Ini tidak mungkin dibaca angqalabu tapi inqalabu. Ija'alu. Karena lihat huruf ketiganya tidak ada lamnya. Nah, ini juga iddakaro. Kenapa? Huruf dalnya harakat fathah sehingga ini dimaksud huruf ketiganya. Maka dibacanya iddakaro. Ukfur. Huruf ketiganya dhamma. Ukfur. Istakbaro. Kenapa? Ya, tidak ada hamzah wasalnya, tidak mungkin fathah, apalagi dhamma. Kenapa? Karena di sini huruf ketiganya fathah bukan dhamma. Jadi istakbir nih sebenarnya. Uqtulu. Nah, ini huruf ketiganya dhamma. Uqtulu irji' al mauta. Ini ada yang baca il mauta. Salah sekali kalau il mauta. Kenapa? Lamnya ada. Berarti ini adalah izhar komaria, harus dibaca fathah al mauta. Seperti itu. Ini contoh ini kemarin ya yang Ustadz meminta PR-nya ini kerjakan, berikan harokatnya, apa saja harokatnya macam ini ya. Kita kasihkan contoh lagi satu ya. Al babu. Kenapa lah dibaca a? Karena dia adalah izhar komaria sehingga harus dibaca al babu. Ini tidak mungkin dibaca a. Kenapa? Karena tidak ada lamnya. Ini bukan izhar komaria tapi ini adalah fi'il ya. Sehingga harus dibaca dhamma karena lihat di harakat ketiganya dhamma. Jadi ukhruj. Di sini tidak mungkin isi jeni. Jangan lihat ini huruf ketiganya. Huruf ketiganya lihat ini lam. Ada lam yang tidak terbaca berarti as-sijnu. As-sijnu. Ini ij'alni. Ya, karena apa? Karena tidak ada lamnya sehingga tidak mungkin aja'alni. Nah, ini az-zillatu. Kenapa dibaca a? Karena idgham syamsiyah. Al-bayyinatu. Ya, ini bocoran ya. Ini ittaqu. Kenapa dibaca? Ada yang baca uttaqu karena mereka melihat ya huruf ketiganya dhamma. Jangan lihat yang itu. Lihat kalau dia tasdid berarti dia sudah huruf ketiga. Ya. Maka karena ini tidak ada lamnya, ya, baik komaria maupun syamsiyah tidak ada sehingga dia tidak mungkin dibaca attaku. Dibaca uttaku tidak mungkin juga. Kenapa? Karena dia berharakat fathah yang tasdidnya.
Sehingga kalau huruf yang tasdid kita lihat harokatnya tasdid itu. Kalau dia fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya pun ikut kasroh. Seperti itu, maka bacanya ittaqu, ar-riba, ya. Arri, nah lamnya terbaca, apa lamnya samsiah berarti a. Ini juga izhar qamariyah berarti a. Al-azabu, as-sabirina, ya, ighfir lana. Ya, lihat tidak mungkin aghfir lana. Unsurna, huruf ketiganya dhamma, unsurna. Ya, al-jam'ani, as-sudusu, istamta'tum. Nah, istamta'tum. Ya, seperti itulah cara membedakannya. Baik, sekarang kita lihat, perhatikan. Ini kita akan coba di surah, ya akan kita baca. Ya, ini buat latihan kita. Kita bedakan ya, kita akan baca cari hamzah wasalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa athi'un. Nah, di sini ada ani'budu. Ani'budu ini merupakan hamzah wasal. Di sini karena tidak dalamnya berarti dia bukan idgham syamsiah ataupun izhar qamariyah, ya. Lalu kemudian harakat apa diberikan hamzah wasalnya ketika kita beri tidak pada kata ini budu? Nah, lihat huruf ketiganya dhamma, maka hamzah wasalnya pun ikut dhamma, maka menjadi wa'budu. Nah, wa'budu. Lihat Allah. Nah, ini tidak ada harakatnya. Makanya kalau orang azan Allahu Akbar Allah, pasti diberikan harakat fathah. Kenapa? Karena dia lam syamsiyah. Wattaqu. Nah, sekarang kita tidak usah bacanya. Hamzah wasalnya kita berikan harakat apa nih? Sekarang lihat huruf tasdidnya. Kalau tasdidnya ini dia fathah, berarti dia dibaca kasroh. Ittaqu. Ini pasti ada yang salah paham lagi nih. Membaca uttaqu. Kenapa? Karena dia melihat huruf ketiganya dhamma. Tidak. Kalau dia tidak alif lam, lalu kemudian yang huruf tasdidnya ini fathah atau dhamma, ya kalau fathah berarti dia dhamma. Sekarang dia Kalau dia fathah berarti dia kasroh. Maka menjadi ittaqu. Ya, wattaquhu menjadi ittaquhu wa athi'un. Seperti itu. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Ya, baiklah, kita lihat sini. Wastakbaru. Nah, di sini ada hamzah wasal yang mau kita berikan harakat ketika kita beribtidah atau memulai padanya. Sekarang kita lihat. Di sini bukan alif lam, berarti tidak mungkin sudah tidak mungkin. Di sini harakat fathah, berarti tidak mungkin dhamma. Ya, kalau harakat fathah huruf ketiganya, maka dia diberikan harakat kasrah. Istaghsyaw thiyabahum wasarru. Nah, ini lagi karena tidak ada halamnya berarti dia tidak mungkin berarti kalau bukan dhammah, ya. Sekarang kita lihat huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasalnya pun diberi kasrah. Istakbaru. Tuh. Ini istighbaro.
Perhatikan ya, bukan ustikbar atau astikbar. Ya, seperti itulah cara pembacanya anak sekalian. Semoga apa yang kita pelajari sedikit sudah setidaknya sudah bisa memahami lah bagaimana cara membaca hamzah wasal tersebut ya. Ini ada satu lagi, istaghfiru. Demikian kita tutup dengan keputusan majelis. Semoga kita paham dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.